Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mentari pagi bersinar terang, angin sepi terasa mengalir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kami Gasi Payroll Spesialis, penyelenggara jasa pengajian, sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu telah berkenan hadiri webinar kami hari ini. Kami Gasi melayani 120 klien terkemuka di Indonesia. Gasi memiliki repositori pengetahuan pengajian yang ingin kami bagi melalui Gasi webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Dan topik yang akan kita bahas di webinar kami kali ini adalah isu yang selalu jadi topik perbincangan di komunitas pengajian, yaitu pajak karyawan luar negeri atau ekspatriat. Dan telah hadir bersama kami Ogi dan Reza selaku speaker dan juga saya Miftah dan Nia selaku moderator. Dan bersama-sama kita akan kupas tuntas hari ini terkait dengan topik ini. Namun sebelum penjelasan perdana diberikan oleh speaker kami, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan penjelasan terlebih dulu sebelum kemudian kami buka sesi tanya jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom chat room. Dan di sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silahkan bagi Bapak dan Ibu, sudah dapat tuliskan pertanyaan di kolom chat room, karena lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami mohon izin ingatkan juga bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baik, pembahasan perdana kita ajukan kepada Ogi. Halo, selamat siang Ogi. Halo, selamat siang, Mita. Baik, Ogi. Webinar kali ini adalah mengenai tentang pajak karyawan luar negeri atau ekspatriat. Sebagai pembukaan, bisakah dijelaskan mengenai latar belakang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia ini? Silakan, Ogi. Ya, baik Bapak dan Ibu, mari kita lihat untuk latar belakang mengenai penggunaan tenaga kerja asing atau TKA di Indonesia. Jadi, pada prinsipnya, pemerintah Indonesia itu mewajibkan setiap pemberi kerja untuk mengutamakan tenaga kerja Indonesia dalam mengisi jabatan yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja lokal, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, perusahaan dapat mempekerjakan TKA atau tenaga kerja asing apabila membutuhkan keahlian, kompetensi, dan pengalaman tertentu yang belum tersedia di Indonesia. Penggunaan tenaga kerja asing juga tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021. Selain itu, tenaga kerja asing atau TKA hanya dapat bekerja pada jabatan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan persetujuan yang diberikan. Tujuan penggunaan tenaga kerja asing atau TKA itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau pemberi kerja, tetapi juga agar keberadaan tenaga kerja asing itu memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Salah satunya melalui transfer knowledge dan juga transfer teknologi, yaitu proses berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman bagi tenaga kerja di Indonesia. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, Ogi, terima kasih. Jadi, Bapak dan Ibu, pemerintah Indonesia ini mengutamakan tenaga kerja Indonesia dalam setiap kesempatan kerja. Namun, bagi TKA hanya dapat dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan keahlian khusus yang belum tersedia di Indonesia.
dan wajib mengikuti ketentuan sesuai dengan Peraturan Nomor 34 Tahun 2021, dan kehadiran TKA juga diharapkan ya memberikan manfaat melalui ahli pengetahuan dan ahli teknologi kepada tenaga kerja Indonesia. Baik, Ogi, bolehkah dijelaskan apakah ada regulasi lain yang mengatur spesifik mengenai hak-hak ekspatriat di Indonesia ini? Ya, jadi Bapak dan Ibu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan yang terkait dengan hak-hak ekspatriat dan pengaturan tenaga kerja asing. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini bertujuan untuk mempermudah dan menyederhanakan proses termasuk dalam penggunaan tenaga kerja asing atau TKA. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 itu juga mengatur lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing yang sebelumnya telah saya sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa penghasilan tenaga kerja asing juga harus memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, itu ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan tenaga kerja asing atau rencana penggunaan tenaga kerja asing atau yang biasa kita sebut RPTKA. Untuk peraturan ini memberikan pedoman bagi perusahaan atau pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja asing mulai dari pengajuan hingga pelaporan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ogi. Jadi Bapak dan Ibu, untuk penggunaan tenaga kerja asing atau TKA di Indonesia ini diatur oleh beberapa regulasi utama ya, yaitu UU Cipta Kerja, PP nomor 34 tahun 2021, PMK nomor 168 tahun 2023, dan Permenaker nomor 8 tahun 2021. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi perusahaan dalam mempekerjakan TKA secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, setelah kita sama-sama memahami peraturan terkait hak-hak TKA dan pengelolaan tenaga kerja asing, ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan tenaga kerja asing, serta kriteria yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja asing. Ogi, bisa dijelaskan terlebih dulu apa yang dimaksud dengan ekspatriat atau tenaga kerja asing ini? Silakan, Ogi. Ya, jadi Bapak dan Ibu, dalam praktik bisnis, istilah ekspatriat itu umumnya digunakan untuk menggambarkan warga negara asing yang bekerja dan ditempatkan di suatu negara di luar negara asalnya, baik untuk penugasan jangka pendek maupun juga penugasan jangka panjang. Namun, apabila kita mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah yang digunakan adalah tenaga kerja asing atau TKA. Berdasarkan pasal 1 angka 1 dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, yang dimaksud dengan tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Nah, untuk dalam praktiknya, sebelum tenaga kerja asing itu dapat memulai bekerja di Indonesia, perusahaan atau pemberi kerja juga harus memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif itu telah dipenuhi. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, Ogi. Jadi dapat kita pahami bahwa istilah ekspatriat ini adalah merupakan istilah yang umum digunakan dalam dunia bisnis. Sedangkan dalam regulasi Indonesia digunakan istilah tenaga kerja asing atau TKA. Nah, seluruh TKA yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan perpajakan yang berlaku. Baik, sebelum kami melanjutkan kembali, mohon izin mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan di chat room sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silakan bagi Bapak dan Ibu sudah dapat tuliskan pertanyaan di kolom chat room, karena lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Baik, saya lanjutkan.
Oke, selanjutnya bisa dijelaskan mengenai keahlian atau kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja asing yang berada di Indonesia ini. Silakan, Ogi. Ya, jadi Bapak dan Ibu, eh, mengenai tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia itu tidak hanya memerlukan izin kerja, tetapi juga harus memenuhi persyaratan dan juga kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita bisa lihat dari sisi persyaratan, untuk tenaga kerja asing itu dipekerjakan untuk mengisi jabatan tertentu yang memang membutuhkan kualifikasi atau kompetensi khusus. Dan penggunaannya harus memperoleh persetujuan dari Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 dan juga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, dari sisi kriteria, tenaga kerja asing harus merupakan warga negara asing yang memiliki kompetensi atau keahlian sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Nah, untuk kompetensi tersebut dapat dibuktikan melalui ijazah, sertifikat kompetensi, maupun dokumen pendukung lainnya sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, selain memiliki kompetensi, pemerintah juga mengharapkan agar setiap tenaga kerja asing itu dapat memberikan nilai tambah melalui transfer knowledge dan transfer of skills kepada tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing, perusahaan ataupun pemberi kerja perlu memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif, legalitas, serta kompetensi tenaga kerja asing itu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi untuk penggunaan tenaga kerja asing ini harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tenaga kerja asing hanya dapat dipekerjakan pada jabatan tertentu dengan persetujuan RPTKA dan memiliki kompetensi yang dibuktikan melalui dokumen pendukung, serta diharapkan dapat memberikan manfaat melalui transfer pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja Indonesia. Baik, Ogi. Setelah memahami persyaratan penggunaan tenaga kerja asing, langkah selanjutnya adalah memastikan kelengkapan dokumen pendukung yang wajib dimiliki. Lalu, dokumen apa aja yang harus dipenuhi oleh TKA sebelum dapat bekerja secara sah di Indonesia? Silakan, Ogi. Ya, jadi Bapak dan Ibu, agar tenaga kerja asing atau TKA itu dapat bekerja secara sah di Indonesia dan juga memenuhi seluruh kewajiban administrasi, terdapat beberapa kelompok dokumen yang perlu dipersiapkan. Secara umum, untuk dokumen tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu yang pertama, untuk dokumen legalitas atau izin kerja dan juga izin tinggal. Untuk kelompok pertama ini adalah dokumen yang menjadi dasar legalitas tenaga kerja asing untuk bekerja dan juga tinggal di Indonesia, yang diantaranya ada persetujuan dari RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai dasar penggunaan tenaga kerja asing oleh perusahaan atau pemberi kerja yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu ada ITAS atau KITAS, yaitu izin tinggal terbatas, yang diterbitkan setelah proses keimigrasian. Selanjutnya ada visa tinggal terbatas atau VITAS yang sesuai dengan tujuan bekerja di Indonesia dan juga paspor yang masih berlaku. Untuk kategori yang kedua yaitu dokumen kepatuhan perpajakan. Nah, untuk dokumen ini dokumen yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan tenaga kerja asing. Dokumen yang umumnya diperlukan dalam kategori ini itu meliputi antara lain yaitu NPWP atau TIN, yaitu Tax Identification Number, yang dimiliki oleh wajib pajak luar negeri. Lalu ada surat keterangan domisili atau SKD atau juga Digiti Form apabila tenaga kerja asing atau TKA akan memanfaatkan fasilitas persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau Tax Treaty, dan juga untuk bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 sesuai dengan status subjek pajaknya. Nah, untuk saat ini, administrasi perpajakan termasuk pendaftaran NPWP itu dapat dilakukan melalui laman Kortex DJP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk kategori yang ketiga, yaitu dokumen hubungan kerja atau jaminan sosial.
Untuk kelompok terakhir ini adalah dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja dan juga perlindungan tenaga kerja. Yang diantaranya terdapat perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja asing, lalu kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ogi. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk penggunaan tenaga kerja asing, dokumen-dokumen yang persiapkan ini terdapat beberapa dokumen ya, Bapak dan Ibu. Jadi, ada dokumen legalitas, yaitu persetujuan RPTKA, VITAS, ITAS atau KITAS, dan paspor yang masih berlaku. Kemudian ada dokumen kepatuhan perpajakan, yaitu NPWP atau TIN, SKD, jika memanfaatkan P3B, dan bukti potong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26. Kemudian untuk dokumen hubungan kerja dan jaminan sosial, itu adalah perjanjian kerja dan kepesertaan BPJS Kesehatan dan atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan. Baik, setelah memahami definisi terkait dengan ekspatriat serta ketentuan yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing, selanjutnya kita akan membahas aspek penting lainnya, yaitu penentuan status subjek pajak status subjek pajak. Pembahasan ini menjadi penting karena status subjek pajak akan menjadi dasar dan menentukan hak dan kewajiban perpajakan tenaga kerja asing selama bekerja di Indonesia. Ogi, sebelum menghitung pajak ekspatriat atau tenaga kerja asing, apa hal pertama yang harus diperhatikan? Karena seringkali orang langsung mencari tarif pajaknya, padahal sebelum berbicara mengenai tarif, ada langkah penting yang harus dilakukan terlebih dahulu. Bisa Ogi jelaskan? Silakan. Ya, Bapak dan Ibu, jadi ini merupakan kesalahan yang masih cukup sering terjadi ya Bapak dan Ibu. Jadi banyak perusahaan atau pemberi kerja itu langsung fokus pada tarif pajak penghasilan pasal 21 ataupun juga pajak penghasilan pasal 26. Padahal untuk langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan status dari subjek pajaknya terlebih dahulu. Untuk dasar pengaturannya dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 garis miring PMK titik 03 tahun 2021 mengenai pelaksanaan ketentuan subjek pajak dalam negeri atau SPDN dan subjek pajak luar negeri atau SPLN serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 yang mengatur mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Untuk secara sederhananya, penentuannya itu dapat dilakukan melalui dua pertanyaan, seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat pada slide. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah warga negara asing tersebut berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia? Misalnya dapat dibuktikan dengan kepemilikan kitas atau izin tinggal lainnya, lalu kontrak kerja, dan juga kondisi lain yang menunjukkan adanya niat untuk tinggal di Indonesia. Jika warga negara asing tersebut memang berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan dapat dibuktikan, maka statusnya adalah subjek pajak dalam negeri atau SPDN. Jika tidak, bisa kita tanyakan pada pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah warga negara asing tersebut secara fisik berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jika iya, maka statusnya juga menjadi subjek pajak dalam negeri atau SPDN. Namun jika tidak, maka statusnya tetap sebagai subjek pajak luar negeri atau SPLN, sehingga untuk pengenaan pajaknya pada umumnya mengikuti ketentuan pajak penghasilan pasal 26. Sepanjang tidak terdapat ketentuan lain berdasarkan persetujuan penghindaran pajak perganda atau P3B atau tax treaty yang dapat diterapkan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, Ogi. Jadi, Bapak dan Ibu, kita simpulkan ya bahwa untuk langkah pertama dalam menghitung pajak terkait ekspatriat ini bukanlah menentukan tarif pajaknya, yaitu melainkan menetapkan terlebih dahulu status subjek pajaknya. Baik, Bapak dan Ibu, mengingatkan kembali, silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan di chat room. Karena setiap pertanyaan akan kami kupas tuntas dan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session di waktu terpisah yang silahkan bisa kita sepakati bersama. Baik, Ogi. Setelah kita memahami bahwa penentuan status subjek pajak merupakan langkah awal sebelum menghitung pajak ekspatriat, sekarang bisa dijelaskan lebih detail mengenai definisi dan syarat subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri bagi orang pribadi. Silakan, Ogi. Ya, baik Bapak dan Ibu.
Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 garis miring PMK.03 tahun 2021, ada beberapa kriteria atau persyaratan dalam subjek pajak dalam negeri atau SPDN dan subjek pajak luar negeri atau SPLN. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kriteria pada subjek pajak dalam negeri. Jadi pada pasal 2 ayat 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 garis miring PMK.03 tahun 2021, orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri atau SPDN itu mencakup orang pribadi, warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Artinya, orang pribadi tersebut bermukim di suatu tempat di Indonesia. Lalu, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Untuk kriteria ini mengharuskan individu untuk tinggal lebih dari 183 hari dalam setahun, baik secara terus-menerus maupun terputus-putus dalam jangka waktu 12 bulan. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk tinggal di Indonesia, artinya seseorang yang berencana untuk tinggal di Indonesia lebih dari setahun dan memenuhi salah satu syarat yang disebutkan juga akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Dan itu dapat dibuktikan dengan dokumen berupa kartu izin tinggal tetap atau kitab, lalu visa tinggal terbatas atau VITAS, lalu izin tinggal terbatas atau ITAS, dan kontrak perjanjian kerja. Lalu untuk subjek pajak dalam negeri ini akan dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan tarif progresif atau yang kita ketahui itu merupakan TER. Dan juga untuk bukti potong dari subjek pajak dalam negeri itu bersifat tidak final. Dan untuk subjek pajak dalam negeri ini wajib lapor pajak pribadi. Selanjutnya untuk subjek pajak luar negeri atau SPLN, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 garis miring PMK.03 tahun 2021, jadi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia itu merupakan subjek pajak luar negeri. Lalu warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi jika seorang warga negara asing berada di Indonesia untuk jangka waktu kurang dari 183 hari dalam setahun, maka dia akan dianggap sebagai subjek pajak luar negeri atau SPLN dan hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari sumber di Indonesia. Lalu untuk warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, jadi untuk warga negara Indonesia yang tinggal di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun akan dianggap sebagai subjek pajak luar negeri atau SPLN dan hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia. Nah, untuk subjek pajak luar negeri ini akan dikenakan pajak penghasilan pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax treaty. Dan untuk bukti potongnya itu bersifat final. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa penentuan status subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri tidak hanya melihat apakah seseorang merupakan WNI atau WNA, tetapi harus mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti tempat tinggal, lamanya berada di Indonesia, dan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Baik, setelah kita memahami kriteria subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, lalu adakah batasan waktu pengenaan pajak penghasilan bagi tenaga kerja asing yang telah berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri? Silakan, Ogi. Ya, jadi Bapak dan Ibu, terdapat ketentuan mengenai batasan waktu yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing atau TKA agar dapat dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi untuk poin yang pertama, penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dikenakan pajak sesuai dengan aturan perpajakan. Lalu dikecualikan dari poin 1, itu hanya dikenakan atas penghasilan dari Indonesia berlaku selama 4 tahun. Dihitung pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri Indonesia. Artinya setelah 4 tahun pertama, penghasilan yang diperoleh dari seluruh dunia itu akan dikenakan pajak di Indonesia.
Jika dalam jangka waktu 4 tahun pajak tersebut, warga negara asing meninggalkan Indonesia, batas akhir jangka waktu tersebut tetap dihitung sejak tenaga kerja asing pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri. Yang artinya meskipun ia meninggalkan Indonesia, status pajaknya akan tetap dihitung berdasarkan jangka waktu yang telah dijalani. Dan ia tetap harus melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama ia bekerja di Indonesia. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa pada dasarnya subjek pajak dalam negeri akan dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya baik dari dalam maupun dari luar Indonesia. Baik, oke, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Reza. Halo, selamat siang Reza. Iya, selamat siang, Miftah. Oke, sebelumnya kita telah membahas nih mengenai penetapan satu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Bagi tenaga kerja, setelah status pajaknya ditentukan, masih ada satu hal yang juga perlu diperhatikan, khususnya apabila tenaga kerja asing berasal dari negara yang memiliki perjanjian perpajakan dengan Indonesia, yaitu Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Bisakah dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B serta apa manfaat bagi tenaga kerja asing maupun perusahaan? Silakan Reza. Baik, terima kasih Miftah, Bapak dan Ibu. Terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B, dapat kita definisikan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian antara pemerintah dari Indonesia dengan negara mitra untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi yang beroperasi di kedua negara. Selanjutnya, persetujuan pengedaran pajak berganda ini akan kita sebut saja dengan P3B, dan P3B ini berlaku untuk negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dengan Indonesia untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Kemudian untuk manfaat dari P3B ini sendiri adalah wajib pajak luar negeri mendapatkan fasilitas berupa tarif pajak lebih rendah dari tarif pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau pengecualian dari pengenaan pajak di negara sumber. Namun perlu dipahami bahwa manfaat dari P3B ini tidak berlaku secara otomatis. Wajib pajak harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat memastikan bahwa yang bersangkutan memang berhak memanfaatkan fasilitas tersebut. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, jadi untuk persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B ini adalah merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. Seperti itu ya. Oke, setelah kita membahas mengenai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi agar warga negara asing dapat memperoleh manfaat dari penerapan P3B tersebut. Silakan Reza. Baik, Bapak dan Ibu, terkait dengan tenaga kerja asing yang memilih untuk dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, harus mengajukan permohonan sesuai dengan lampiran 3 pada PMK nomor 18 secara elektronik melalui Korteks Pajak. Selain melalui Cortex, permohonan dapat diajukan secara tertulis, yaitu secara langsung di kantor pelayanan pajak, atau melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Untuk tenaga kerja asing dengan keahlian tertentu yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri atau SPDN, sebelum berlakunya peraturan menteri ini dapat dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sepanjang jangka waktu 4 tahun pajak belum terlampaui dan juga mengajukan permohonan khusus kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam hal permohonan setelah disetujui, maka pengenaan pajak penghasilan dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait dengan Cipta Kerja, sampai dengan berakhirnya jangka waktu 4 tahun pajak. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, jadi agar WNA dengan SPWN dapat memanfaatkan fasilitas persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B, tidak cukup hanya berasal dari negara mitra P3B. Jadi wajib pajak juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti berstatus sebagai subjek pajak di negara mitra, tidak melakukan penyalahgunaan P3B, serta memenuhi beneficial owner apabila dipersyaratkan. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya kita telah membahas mengenai penetapan status subjek pajak fasilitas perpajakan bagi tenaga kerja asing hingga persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Dari pembahasan tersebut, kita dapat memahami bahwa langkah pertama dalam perpajakan ekspatriat adalah menentukan terlebih dahulu status subjek pajaknya. Karena status tersebut menentukan ketentuan pajakan yang berlaku. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana cara menghitung pajak penghasilan bagi tenaga kerja asing bagi yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri. Reza, setelah status subjek pajak seorang berhasil ditentukan, apakah metode perhitungan pajak penghasilannya sama antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri? Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, setelah status subjek pajak telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan metode penghitungan pajaknya. Perlu dipahami bahwa cara menghitung pajak dari penghasilan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri tidaklah sama. Jadi jika seseorang telah ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri, maka penghitungan PPh pasal 21-nya akan menggunakan tarif efektif rata-rata atau tarif TER. Secara sederhana, rumusnya adalah total penghasilan bruto dikalikan dengan tarif efektif rata-rata atau TER. Kemudian untuk tarif TER sendiri, menyesuaikan besarnya penghasilan dan kategori dari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, sehingga setiap karyawan bisa memiliki tarif yang berbeda. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri, mekanisme penghitungannya adalah penghasilan bruto dikalikan dengan 20% atau sesuai tarif yang diatur dalam PPh pasal 26 kecuali apabila terdapat persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B yang memberikan tarif lebih rendah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, jadi Bapak dan Ibu untuk subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri ini memiliki metode perhitungan pajak yang berbeda ya. Untuk SPDN sendiri itu menggunakan tarif efektif rata-rata atau yang biasa kita sebut TER untuk PP pasal 21. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri pada umumnya dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto, kecuali terdapat ketentuan P3B yang berlaku. Oke, sekarang kita sudah memahami bagaimana menentukan status subjek pajak dan bagaimana metode penghitungannya. Selanjutnya, agar konsep ini lebih mudah dipahami, mari kita lihat beberapa contoh kasus ekspatriat dan karyawan yang bekerja di luar negeri, sehingga kita bisa mengetahui kapan seseorang menjadi subjek pajak dalam negeri dan kapan menjadi subjek pajak luar negeri, dan bagaimana perhitungan pajaknya akan dilakukan. Oke, setelah pembahasan prosedur terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda dan cara memanfaatkan manfaat P3B, selanjutnya bisa dijelaskan terkait dengan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 26 untuk subjek pajak luar negeri, Reza. Baik, Bapak dan Ibu, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana PPh pasal 26 dihitung, mari kita lihat contoh yang ada di layar Bapak dan Ibu. Untuk Tuan X adalah warga negara asing yang bekerja di PTC di Indonesia. Tuan X berada di Indonesia kurang dari 183 hari dan menerima penghasilan sebesar 40 juta rupiah pada bulan Maret 2026. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Tuan X adalah subjek pajak luar negeri yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari.
yang mana penghasilan yang diperoleh di Indonesia akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20% atas jumlah penghasilan bruto yang diterima. Sehingga untuk jumlah penghasilan yang diterima Tuan X yaitu 40 juta rupiah dikalikan dengan tarif PPh pasal 26 yaitu 20%, maka untuk total pajak yang harus dibayarkan oleh Tuan X adalah 8 juta rupiah dan pajak ini bersifat final. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi dari contoh tersebut dapat kita lihat begitu ya bahwa bagi subjek pajak luar negeri perhitungan PPh pasal 26 relatif sederhana karena menggunakan tarif 20% dari jumlah bruto sepanjang tidak terdapat fasilitas P3P yang dapat dimanfaatkan. Kemudian, bagaimana apabila penghasilan tenaga kerja asing dibayarkan dalam mata uang asing, misalnya dolar Amerika Serikat? Apakah cara perhitungan pajaknya akan berbeda? Silakan, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, pada prinsipnya cara menghitungnya tidak berbeda. Yang berbeda hanyalah penghasilan yang harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukan pemotongan pajak. Sebagai contoh, yaitu Tuan Y bekerja di Indonesia dan menerima penghasilan dalam mata uang asing yaitu US dollar. Tuan Y berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Kemudian pada bulan Maret 2026, Tuan Y menerima gaji sebesar 2.500 US dollar per bulan. Kurs yang berlaku pada pembayaran gaji adalah di angka 17.994 rupiah per 1 US dollar yang telah ditetapkan oleh kurs Menteri Keuangan. Sehingga untuk perhitungannya, yang pertama adalah penghasilan yang diterima Tuan Y, yaitu 2.500 US dollar, kita konversi dengan mengalihkan dengan nilai tukar 17.994 rupiah sesuai dengan kurs Menteri Keuangan, didapatkan penghasilannya yaitu di angka 44.985.000. Kemudian, penghasilan tersebut kita kalikan dengan tarif 20%, sehingga didapatkan total pajak yang dikenakan untuk penghasilan Tuan Y adalah 8.997.000 rupiah dan pajak ini bersifat final. Dengan contoh perhitungan ini, kita dapat melihat bahwa meskipun penghasilan Tuan Y diterima dalam mata uang asing, pajak tetap dihitung berdasarkan konversi nilai tukar yang berlaku dan tarif PPh pasal 26 yang diterapkan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik. Jadi artinya, meskipun penghasilan dibayarkan dalam mata uang asing, untuk dasar pengenaan pajaknya tetap harus dikonversi terlebih dahulu ke rupiah gitu ya, menggunakan kurs Menteri Keuangan yang berlaku. Kemudian baru diperhitungkan sesuai dengan tarif PPh pasal 26. Baik, selanjutnya bagaimana apabila tenaga kerja asing berasal dari negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dengan Indonesia? Apa perhitungan pajaknya juga menjadi berbeda? Silakan Reza. Baik, Bapak dan Ibu, setelah kita membahas contoh perhitungan PPh pasal 26 untuk subjek pajak luar negeri. Kali ini kita akan melanjutkan dengan contoh perhitungan pajak menggunakan ketentuan P3B atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Perjanjian ini memungkinkan tenaga kerja asing untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah atau pengecualian pajak berdasarkan perjanjian yang ada di Indonesia dan negara asal mereka. Jadi, sebagai contoh, untuk Tuan A adalah warga negara asing dari Singapura yang bekerja pada PT X di Indonesia dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Kemudian pada bulan Januari 2026, Tuan A menerima penghasilan sebesar 80 juta rupiah. Sehingga berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan Singapura, tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan Tuan A adalah 10%, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian P3B ini. Sehingga untuk perhitungan pajaknya adalah penghasilan bruto Tuan A, yaitu 80 juta rupiah, dikalikan dengan tarif P3B dari Singapura, yaitu 10%. Sehingga didapatkan hasil untuk pajak yang harus dibayarkan oleh Tuan A adalah 8 juta rupiah.
Seperti halnya perhitungan pajak lainnya, pajak ini bersifat final sesuai dengan ketentuan dalam P3B. Dengan menggunakan P3B ini, ekspatriat yang berasal dari negara mitra dapat membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah yang tentunya mengurangi beban pajak mereka selama bekerja di Indonesia. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, dari contoh tersebut gitu ya, Bapak dan Ibu, dapat kita lihat bahwa P3B atau Perjanjian Pengendalian Pajak Berganda ini dapat memberikan manfaat berupa tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan tarif umum PPh Pasal 26. Namun, kembali lagi, manfaat tersebut hanya dapat digunakan apabila seluruh persyaratan administrasi termasuk penyampaian SKD telah dipenuhi oleh ekspat tersebut. Baik, selanjutnya, selain tenaga kerja asing diperhitungkan menggunakan PPh Pasal 26 dan tarif P3B, bagaimanakah dengan perhitungan PPh Pasal 21 untuk TKA dengan status subjek pajak dalam negeri, baik yang join di awal tahun dan di tengah tahun? Silakan saja. Baik, Bapak dan Ibu, dalam contoh ini untuk Tuan Z adalah warga negara asing yang bekerja di PTA dan sudah berada di Indonesia lebih dari 183 hari, sehingga untuk status pajaknya adalah residen TK0. Kemudian pada bulan Januari 2026, Tuan Z menerima gaji sebesar 50 juta. Karena Tuan Z sudah berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri, maka perhitungan pajak penghasilannya dilakukan sejak awal tahun pajak dan dengan tarif efektif bulanan atau TER sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga besar potongan pajak penghasilan atas gaji bulanan ini yaitu 50 juta dikalikan dengan tarif TER-nya 18%. Sehingga total pajak yang harus dibayarkan oleh Tuan Z adalah 9 juta rupiah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, dari contoh ini kita dapat melihat ya bahwa untuk metode perhitungan PPh Pasal 21 bagi tenaga kerja asing yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri sama seperti wajib pajak dalam negeri lainnya, yaitu menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER. Nah, untuk pemotongan pajak bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada sesi berikutnya, kita akan melihat contoh apabila tenaga kerja asing mulai bekerja di tengah tahun pajak sehingga terdapat perlakuan yang sedikit berbeda dalam proses perhitungannya, gitu ya. Jadi Reza, tadi kita sudah melihat nih contoh perhitungan PP Pasal 21 pada bulan Januari dengan menggunakan tarif efektif rata-rata. Lalu bagaimana perhitungan pada masa pajak terakhir atau bulan Desember bagi tenaga kerja asing yang telah bekerja sejak awal tahun? Silakan Reza. Baik, Bapak dan Ibu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemotongan PPh Pasal 21 pada masa Januari sampai dengan November menggunakan tarif efektif rata-rata atau tarif TER. Namun pada masa terakhir, yaitu di bulan Desember, bagi pegawai yang masih bekerja sampai dengan akhir tahun, dilakukan penghitungan kembali untuk memastikan jumlah pajak yang telah dipotong selama 1 tahun sudah sesuai dengan PPh Pasal 21 yang sebenarnya terutang. Pada contoh ini, Tuan Z menerima gaji sebesar 50 juta rupiah setiap bulan selama Januari sampai dengan Desember. Sehingga total penghasilan bruto selama setahun adalah 50 juta dikalikan 12, yaitu 600 juta rupiah. Selanjutnya dikurangi penghasilan neto, setelah dikurangi biaya jabatan sebesar 6 juta. Dihasilkan penghasilan neto sebesar dengan 594 juta, kemudian dikurangi PTKP sebesar 54 juta, sehingga diperoleh hasilnya adalah di angka 540 juta rupiah. Kemudian kita hitungkan PPh pasal 21 terutang setahun, yaitu di angka 166 juta rupiah. Kemudian kita masukkan lagi untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong dari bulan Januari sampai dengan bulan November, yaitu di 99 juta. Sehingga didapatkan selisih dari total setahun dikurangi dengan yang dari Januari sampai dengan November, yaitu PPh pasal 21 terutang Desember di angka 7 juta rupiah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik.
Bapak dan Ibu, dapat kita pahami ya bahwa meskipun selama Januari hingga November perhitungannya menggunakan tarif efektif rata-rata, pada bulan Desember tetap dilakukan perhitungan kembali agar total pajak yang dipotong selama 1 tahun sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Baik, lalu bagaimana apabila tenaga kerja asing mulai bekerja di Indonesia pada pertengahan tahun? Apakah mekanisme pemotongan PPh pasal 21 pada bulan pertamanya tetap menggunakan tarif efektif rata-rata? Silakan Reza. Baik, Bapak dan Ibu, terkait dengan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia pada pertengahan tahun pajak, tetap dihitungkannya untuk mekanisme pemotongan PPh pasal 21, yaitu menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER. Pada contoh ini, Tuan Z bekerja pada bulan Oktober, yaitu di pertengahan tahun, dan pada saat mulai bekerja telah memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dalam negeri. Tuan Z menerima penghasilan bruto sebesar 50 juta, kemudian berdasarkan kategori PTKP TK0, tarif TER yang digunakan adalah 18%. Sehingga untuk pemotongan PPh pasal 21 dihitungkan yaitu total bruto dikalikan dengan tarif TER dan dihasilkan untuk total pajak yang dibayarkan oleh Tuan Z adalah 9 juta rupiah. Artinya, pada bulan pertama bekerja, perusahaan tetap melakukan pemotongan PPh pasal 21 menggunakan TER sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi pegawai tetap. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, jadi Bapak dan Ibu, ya meskipun pegawai mulai bekerja di tengah tahun pajak, gitu ya, mekanisme pemotongan PPh pasal 21 pada bulan-bulan berjalan tetap menggunakan tarif efektif rata-rata sesuai dengan kategori yang berlaku. Baik, Reza, setelah melihat pemotongan pada bulan pertama bekerja, lalu bagaimana perhitungan PPh pasal 21 pada masa pajak terakhir bagi tenaga kerja asing yang mulai bekerja di tengah tahun? Silakan, Reza. Baik, Bapak dan Ibu, prinsipnya sama seperti pegawai yang bekerja sejak awal tahun, yaitu pada masa pajak terakhir dilakukan perhitungan kembali. Perbedaannya adalah penghasilan dihitung hanya berasal dari masa bekerja di tahun tersebut, yaitu mulai Oktober sampai dengan Desember. Dalam contoh ini, total penghasilan dari Tuan Z, yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember 2026, yaitu gaji 50 juta dikalikan dengan 3, di mana dihasilkan penghasilan bruto, yaitu di angka 150 juta rupiah. Kemudian dikurangin oleh pengurang, yaitu maksimum 1.500.000 rupiah, sehingga didapatkan total untuk biaya jabatan adalah 1.500.000 rupiah. Kemudian untuk penghasilan neto, untuk penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, didapatkan hasil 148.500.000 rupiah. Kemudian untuk penghasilan neto selama setahun, kita akan setahunkan dengan proporsi dari masa join dari karyawannya, yaitu 12/3. Dan 12/3 ini akan dikalikan dengan penghasilan neto. Didapatkan hasil di angka 594 juta rupiah. Kemudian untuk penghasilan tidak kena pajak, yaitu TK0 di angka 54 juta. Kemudian penghasilan kena pajak atau PKP selama setahun adalah 540 juta rupiah. Kemudian untuk perhitungan PPh, pasal 21 terutang selama setahun, kita proporsikan lagi untuk penyetahunan, yaitu di 3/12, dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya. Didapatkan hasil yaitu 26.500.000 rupiah. Sehingga untuk PPh pasal 21 Oktober dan November akan menjadi perhitungan selisih dari total PPh pasal 21 terutang setahun. Sehingga didapatkan hasil untuk PPh pasal 21 terutang di bulan Desember adalah di angka 8.500.000 rupiah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, dari contoh ini ya dapat kita simpulkan gitu ya bahwa bagi tenaga kerja asing yang mulai bekerja di tengah tahun, pemotongan PPh pasal 21 pada bulan-bulan berjalan tetap menggunakan tarif efektif rata-rata
Sementara itu, pada masa pajak terakhir tetap dilakukan perhitungan kembali dengan memperhatikan masa kerja selama tahun berjalan, sehingga jumlah pajak yang dipotong benar-benar mencerminkan kewajiban pajak yang sebenarnya. Baik, Bapak dan Ibu, jelang saya minta Reza untuk memberikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Mengingatkan kembali Bapak dan Ibu tersisa beberapa menit untuk tulis pertanyaan di kolom chatroom karena pertanyaan yang terbanyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami bedah bersama. Dan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session di waktu terpisah yang silakan kita bisa sepakati bersama. Baik, Reza, bisakah berikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang tips dan trik pengajian kita hari ini? Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memberikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang tips dan trik pengajian hari ini. Jadi yang pertama, untuk tenaga kerja asing terbagi menjadi dua subjek pajak. Yang pertama adalah bekerja di Indonesia kurang dari 183 hari, dan ini dikenakan PPh pasal 26 karena tergolong menjadi subjek pajak luar negeri. Kemudian yang bekerja lebih dari 183 hari atau kurang dari 183 hari namun memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Dan kasus ini dikenakan PPh pasal 21 karena tergolong sebagai subjek pajak dalam negeri. Kemudian yang kedua, pengaturan mengenai tenaga kerja asing atau TKA diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan turunannya yang menegaskan bahwa Indonesia dapat menerima tenaga kerja asing dengan tetap mengutamakan tenaga kerja lokal. Kemudian yang ketiga, perbedaan perhitungan antara PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 dapat dilihat dari besaran tarif dan status subjek pajaknya. Kemudian yang terakhir, untuk persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dapat dilakukan oleh tenaga kerja asing dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Reza atas rangkuman dan kesimpulan atas webinar kita di hari ini. Mohon izin saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar kita di hari ini, yaitu sekurang-kurangnya 1 jam, dan juga sertifikat kehadiran ini bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti GASI Payroll NSR Connect, dan bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti GASI Payroll NSR Connect, Bapak Ibu bisa mengeklik link yang kami bagikan pada kolom chatroom atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Dan izinkan kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar kami selanjutnya yang kami rencanakan pada 2 September 2026 dengan topik terpilih yaitu PHK bukan akhir dari segalanya. Sudahkah sesuai hak pekerja dan kewajiban perusahaan? Lalu, apa Bapak dan Ibu bisa mengikuti produk demo kami yang kami jadwalkan pada setiap hari Senin pukul 3 hingga 4 sore, dan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui link yang kami bagi pada kolom chat room atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Selanjutnya, bila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai produk kami, Bapak Ibu bisa menghubungi melalui kontak info yang kami bagikan pada kolom chatroom atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, jelang sesi tanya jawab, rekan saya Nia akan bacakan pertanyaan terpilih untuk bahas bersama. Halo Nia, Halo Miftah. ya silahkan untuk dilanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Miftah. Oke, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan terpilih yang Bapak dan Ibu sudah ajukan pada kolom chatroom dan akan kita bahas bersama-sama. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Pratnya. Pertanyaannya adalah, apakah tenaga kerja asing dapat langsung mulai bekerja setelah tiba di Indonesia? Silakan teman-teman. Ya,
Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Pratnya. Jadi untuk pertanyaannya, apakah untuk tenaga kerja asing ataupun juga ekspatriat yang dapat langsung mulai bekerja setelah tiba di Indonesia? Ya, untuk pertanyaan ini memang cukup sering muncul Bapak dan Ibu, terutama pada perusahaan atau pemberi kerja yang baru pertama kali mempekerjakan tenaga kerja asing atau TKA. Jadi dalam praktiknya, kedatangan tenaga kerja asing di Indonesia itu tidak serta-merta berarti yang bersangkutan dapat langsung menjalankan aktivitas pekerjaan. Perusahaan ataupun pemberi kerja itu perlu memastikan bahwa seluruh proses administrasi itu telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi setelah memasuki wilayah Indonesia, tenaga kerja asing atau TKA itu masih perlu menyelesaikan proses keimigrasian yang diperlukan, termasuk memperoleh izin tinggal yang sesuai seperti paspor, kitas atau vitas, dan juga RPTKA serta memenuhi administrasi internal perusahaan seperti penandatanganan perjanjian kerja dan pembuatan NPWP. Selain itu, perusahaan atau pemberi kerja juga perlu memastikan bahwa jabatan, lokasi kerja, dan juga masa penugasan yang dijalankan oleh tenaga kerja asing atau TKA itu telah sesuai dengan dokumen yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang. Nah, hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan antara kondisi aktual dengan dokumen yang dimiliki sehingga mengurangi risiko administratif yang dapat timbul di kemudian hari. Seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih Ogi. Jadi Bapak dan Ibu, kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia sendiri itu merupakan awal dari proses administrasi. Nah, dari tenaga kerja asing atau TKA ini, secara definisi ini tidak dapat langsung bekerja hanya karena sudah tiba di Indonesia. Namun, proses administrasinya ini bisa dimulai dari perusahaan yang memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi maupun perizinannya itu telah sesuai atau telah terpenuhi, mulai dari dokumen keimigrasian, dokumen izin kerja atau izin tinggal, dan juga dokumen perpajakan atau ketenaga kerjaannya. Jadi dengan memastikan seluruh dokumennya telah lengkap dan sesuai, maka perusahaan atau pemberi kerja dapat mempekerjakan TKA secara legal atau sah sekaligus meminimalkan risiko kepatuhan di kemudian hari. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Adila. Pertanyaannya adalah, berapa lama masa berlaku RPTKA, Vitas, dan Kitas? Kapan perusahaan sebaiknya mulai mengajukan perpanjangan dokumen tersebut? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Adila. Jadi pertanyaannya adalah berapa lama masa berlaku untuk RPTKA, Vitas, dan Kitas, dan kapan perusahaan sebaiknya mulai mengajukan perpanjangan dokumen tersebut? Jadi Bapak dan Ibu, untuk masa berlaku dokumen tenaga kerja asing, pada dasarnya mengikuti ketentuan yang berlaku, serta kebutuhan penugasan yang diajukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, jangka waktu untuk RPTKA, Vitas maupun Kitas dapat berbeda-beda tergantung jenis pekerjaan, jabatan maupun masa kontrak tenaga kerja asing tersebut. Dalam prakteknya, perusahaan tidak disarankan menunggu hingga mendekati masa berakhirnya dokumen untuk mulai nantinya mengurus proses perpanjangan. Persiapan yang dilakukan lebih awal akan memberikan waktu yang cukup apabila terdapat dokumen tambahan yang perlu dilengkapi atau terdapat proses verifikasi dari instansi terkait. Selain menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, pengajuan perpanjangan secara tepat waktu juga membantu perusahaan untuk menghindari risiko terjadinya keterlambatan administrasi yang nantinya akan dapat berdampak pada izin bekerja maupun izin tinggal dari tenaga kerja asing tersebut. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memiliki sistem monitoring dalam masa berlakunya untuk dokumen melalui HR Information System ataupun pengingat berkala agar proses perpanjangan dapat dilakukan secara terencana. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Reza. Jadi untuk pengelolaan masa berlaku dari RPTKA, Vitas, dan Kitas ataupun dokumen untuk
TKA ini merupakan bagian penting dari kepatuhan administrasi ya Bapak dan Ibu. Jadi dengan kita melakukan monitoring dan juga setelah melakukan monitoring ini kita jadinya lebih tahu kapan sih waktunya kita harus melakukan perpanjangan dari dokumen-dokumen tersebut secara tepat waktu. Jadi baik perusahaan atau pemberi kerja nantinya dapat menjaga kelancaran operasional serta menghindari potensi kendala administrasi tersebut. Baik, em, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ibu Nela, yaitu eh, bertanya kalau ada karyawan TKA atau tenaga kerja asing, kami yang masih menerima benefit atau asuransi dari luar negeri, apakah ada impact pajaknya? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nela atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, jika ada karyawan tenaga kerja asing yang masih menerima benefit atau asuransi dari luar negeri, apakah ada impact pada pajaknya? Jadi Bapak dan Ibu, apabila tenaga kerja asing tersebut berstatus subjek pajak dalam negeri atau SPDN, maka berlaku prinsip worldwide income. Jadi oleh karena itu, benefit asuransi dari luar negeri itu perlu dianalisis apakah merupakan bagian dari paket remunerisasi atas pekerjaan di Indonesia. Nah, benefit tersebut berpotensi menjadi objek pajak penghasilan pasal 21 apabila merupakan kompensasi atas pekerjaan seperti premi yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai bagian dari remunerisasi package menjadi hak ekonomis karyawan ataupun juga dibebankan kepada perusahaan di Indonesia. Nah, sebaliknya, jika tidak menimbulkan implikasi bagi pajak penghasilan pasal 21 apabila asuransi tersebut bukan merupakan tambahan kompensasi atas pekerjaan di Indonesia dan premi dibayar sendiri oleh karyawan dan tidak ditanggung atau direimburse oleh perusahaan di Indonesia atau termasuk natura yang dikecualikan sebagai objek pajak. Namun tetap perlu dilaporkan pada lampiran L2 pada penghasilan yang bukan objek pajak dan klaim asuransi kesehatan kecelakaan jiwa guna beasiswa saat melakukan lapor pajak orang pribadi. Lalu apabila tenaga kerja asing ini berstatus subjek pajak luar negeri, jadi di Indonesia hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Oleh karena itu, apabila benefit asuransi itu diberikan dan dibayarkan oleh perusahaan luar negeri serta tidak berkaitan dengan pekerjaan atau penghasilan yang bersumber dari Indonesia, pada umumnya tidak menjadi objek pajak di Indonesia. Sebaliknya, apabila benefit tersebut merupakan bagian dan kompensasi atas pekerjaan di Indonesia, maka perlu dianalisis lebih lanjut karena berpotensi menimbulkan implikasi pada pajak penghasilan pasal 26. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Olgi. Jadi, perlakuan pajak atas benefit atau asuransi dari luar negeri ini tergantung dari status pajak TKA tersebut ya Bapak dan Ibu. Jadi karakteristik dan manfaat yang diberikan ini juga menjadi penentu juga. Jadi bagi TKA atau tenaga kerja asing yang telah berstatus subjek pajak dalam negeri atau SPDN yang menerima benefit tersebut nantinya dapat menjadi objek pajak pasal 21 apabila merupakan bagian dari kompensasi atas pekerjaannya di Indonesia. Dan sebaliknya, jika tidak memenuhi kriteria sebagai objek pajak, maka manfaat atas benefit tersebut tetap perlu diperhatikan kewajiban pelaporannya dalam SPT tahunan apabila termasuk penghasilan yang bukan objek pajak. Selain itu, bagi tenaga kerja asing yang masih berstatus subjek pajak luar negeri, pada umumnya hanya berpenghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dikenakan pajak, sehingga setiap kasusnya ini nanti perlu kita lihat lagi skema pemberian benefitnya. Baik, pertanyaan selanjutnya teman-teman. Pertanyaan dari Ibu Mutia, apakah boleh jelaskan secara lengkap terkait tata cara pengajuan SKD WPLN pada Kortex? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mutia atas pertanyaannya. Jadi tadi diminta untuk menjelaskan secara detail
tentang tata cara pengajuan SKD WPLN atau wajib pajak luar negeri pada Cortex. Jadi Bapak dan Ibu, saat ini untuk pengajuan SKD atau surat keterangan domisili untuk wajib pajak luar negeri itu telah dialihkan dari DJP online ke aplikasi Cortex. Jadi adapun alur penyampaian yang akan dilakukan itu pertama, Bapak dan Ibu bisa masuk ke laman Cortex. Lalu pembuatan SKD atau surat keterangan domisili ini dapat dilakukan langsung dengan akun Cortex wajib pajak badan yang merupakan pemotong atau pemungut atau melalui mekanisme impersonate dari akun PIC atau kuasa. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu bisa pilih menu layanan wajib pajak, lalu dapat memilih layanan administrasi dan buat permohonan layanan administrasi. Kemudian untuk selanjutnya bisa Bapak dan Ibu pilih jenis layanan AS.03 surat keterangan domisili dan kategori sublayanan AS.03 strip 03 surat keterangan SKD atau surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri. Nah, selanjutnya nanti akan muncul pop-up window, lalu Bapak dan Ibu bisa klik rekam kasus baru. Selanjutnya untuk wajib pajak orang pribadi atau wakil atau kuasa yang akan diarahkan kepada detail kasus, lalu Bapak dan Ibu bisa pilih submenu alur kasus. Nah, nantinya wajib pajak itu perlu mengisi beberapa kolom pada bagian informasi umum. Lalu Bapak dan Ibu bisa isi kolom nomor formulir permohonan atau nomor Certificate of Domicili atau kita bisa singkat COD dan tanggal formulir pendaftaran data atau tanggal COD. Nah, nantinya data ini diisi dengan nomor dan tanggal. Jadi Certificate of Resident atau Certificate of Domicili yang diterima dari subjek pajak luar negeri atau SPLN. Nah, lalu berikutnya untuk bagian data atau profil pemotong atau pemungut itu nantinya akan terisi otomatis Bapak dan Ibu. Dan pada bagian subjek pajak, pilih jenis subjek sesuai dengan wajib pajak luar negeri, misalkan individu, institusi lainnya, lembaga perbankan, atau dana pensiun dan non-individu. Langkah selanjutnya yaitu mengisi DJP Form atau Digiti Form. Jadi nantinya terdapat 3 bagian formulir yaitu DJP Form bagian 1 penerima penghasilan, lalu DJP Form bagian 2 sertifikasi oleh otoritas yang berwenang atau kantor pajak berwenang di negara residen, dan pernyataan oleh pemotong atau pemungut. Nantinya bisa isi formulir tersebut sesuai dengan Digiti Form yang telah diisi oleh wajib pajak luar negeri. Jika wajib pajak luar negeri memiliki Certificate of Residence untuk menggantikan bagian 2 dari DJT Form, silakan diunggah atau diupload pada menu yang telah disediakan. Nantinya setelah seluruh formulir dan juga unggahan dokumen terisi dengan lengkap, Bapak dan Ibu bisa klik simpan, lalu lakukan refresh dan juga pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, pastikan untuk status wajib pajak di sini aktif. Nantinya setelah formulir disimpan akan muncul tombol Create PDF, lalu klik tombol tersebut dan isikan data dan juga sesuaikan dengan kolom tahun. Lalu Bapak dan Ibu bisa klik Sign dan bisa memasukkan passphrase dan tunggu sampai berhasil. Nantinya setelah dokumen permohonan status tertanda menjadi angka 1, Bapak dan Ibu bisa klik Submit dan permohonan surat keterangan domisili itu sudah berhasil dilakukan dan sistem akan secara otomatis menerbitkan dokumen tanda terima surat keterangan domisili bagi wajib pajak luar negeri. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ogi. Jadi untuk secara detail tata cara pengajuan SKDW PLN ini sudah tercatat di Cortex atau website Cortex ya Bapak dan Ibu atau layanan wajib pajak. Jadi dengan pertama itu hal yang perlu dilakukan atau diperhatikan wajib pajak yaitu memastikan bahwa seluruh data, formulir ataupun dokumen pendukungnya itu telah diisi secara lengkap dan sesuai termasuk Certificate of Residence atau COR dan juga DJT formnya. Lalu kemudian dari wajib pajak membuat permohonan AS03 yaitu surat keterangan domisili. Lalu dari permohonan SKD ini nantinya akan tersubmit. Setelah disubmit nanti setelah berhasil akan dilakukan oleh sistem
secara otomatis yaitu menerbitkan dokumen tanda terima dari SKD WPLN tersebut. Baik, eh, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dwi Laksono, yaitu pertanyaannya adalah, kalau untuk TKA atau tenaga kerja asing yang bekerja di dua perusahaan yang berbeda dengan double income, apakah pemotongan pajak di masing-masing perusahaan nantinya mengikuti total income yang diterima di perusahaan tersebut saja? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Dwi Laksono. Jadi pertanyaannya adalah, apakah pemotongan pajak di masing-masing perusahaan untuk tenaga kerja asing yang bekerja di dua perusahaan yang berbeda dengan double income mengikuti total income yang diterima di perusahaan tersebut saja, gitu. Bapak dan Ibu, terkait dengan pemotongan pajak penghasilan oleh masing-masing perusahaan dilakukan berdasarkan penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut kepada karyawan, tanpa harus memperhitungkan penghasilan yang diterima dari pemberi kerja lainnya. Apabila ekspatriat atau tenaga kerja asing telah berstatus subjek pajak dalam negeri atau SPDN, penggabungan seluruh penghasilan dari masing-masing pemberi kerja baru dilakukan oleh karyawan pada saat penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Oleh karena itu, masing-masing pemberi kerja tetap melakukan pemotongan PPh pasal 21 hanya atas penghasilan yang dibayarkannya. Sedangkan untuk rekonsiliasi atas seluruh penghasilan dilakukan oleh karyawan dalam pelaporan SPT tahunan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Reza. Jadi Bapak Dwi, dapat kita simpulkan apabila tenaga kerja asing atau TKA ini bekerja lebih dari satu perusahaan, nantinya masing-masing pemberi kerja hanya melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21-nya ini atas penghasilan yang dibayarkannya sendiri, atau seluruh penghasilan dari berbagai pemberi kerja ini nantinya baru digabungkan oleh tenaga kerja asing tersebut pada saat penyampaian SPT tahunan, sehingga kewajiban pajaknya itu dapat dihitung secara keseluruhan melalui sesuai ketentuan yang berlaku pada SPT tahunan nanti. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Rama. Pertanyaannya adalah, apakah setiap pemberi kerja wajib menunjuk tenaga kerja pendamping? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Rama. Jadi pertanyaan adalah, untuk setiap pemberi kerja, apakah wajib menunjuk tenaga kerja pendamping? Jadi Bapak dan Ibu, pada prinsipnya, setiap pemberi kerja, tenaga kerja asing atau TKA, wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping, kecuali untuk jabatan tertentu atau kategori tenaga kerja asing tertentu yang dikecualikan oleh peraturan. Nah, kewajiban ini bertujuan agar terjadi alih pengetahuan atau transfer of knowledge dan alih keterampilan atau transfer of skills dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal. Dengan demikian, diharapkan setelah jangka waktu tertentu, tenaga kerja Indonesia dapat menggantikan posisi yang semula yang telah diisi oleh tenaga kerja asing tersebut. Nah, pemberi kerja tidak wajib menunjuk tenaga kerja pendamping dalam kondisi apabila tenaga kerja asing menduduki jabatan direksi atau komisaris. Kemudian, tenaga kerja asing bekerja pada pekerjaan bersifat sementara atau short term work. Misalnya pekerjaan darurat atau instalasi dengan durasi kurang dari 6 bulan. Kemudian yang terakhir, untuk tenaga kerja asing yang bekerja di sektor tertentu yang memang dikecualikan oleh peraturan atau perjanjian antar negara. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Reza. Jadi Bapak dan Ibu, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing atau TKA, di sini umumnya tuh wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping untuk mendukung proses alih pengetahuan ataupun alih keterampilan. Dan
dari sini terdapat juga beberapa pengecualian yang telah diatur, yaitu apabila TKA yang menjabat sebagai direksi atau komisaris ini bekerja untuk pekerjaan yang bersifat sementara maupun kategori tertentu yang dikecualikan oleh peraturan, maka ini tidak diperlukan tenaga kerja pendamping. Oleh karena itu, di awal, perusahaan atau pemberi kerja perlu memahami ketentuan tersebut agar dapat memenuhi kewajiban secara tepat sekaligus mendukung pengembangan kompetensi tenaga kerja di Indonesia. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Andre. Apa sanksi jika pemberi kerja mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa dokumen RPTKA? Silakan teman-teman. Iya, baik. Terima kasih Bapak Andrew atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaannya yaitu apa sanksi yang akan diberikan jika perusahaan itu mempekerjakan TKA tanpa RPTKA. Ya, jadi Bapak dan Ibu sesuai dengan pasal 42 pada peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 untuk setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing atau TKA pada prinsipnya wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA yang telah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, kecuali untuk kondisi tertentu yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila pemberi kerja mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang sah, maka dapat dikenai sanksi administratif yang diantaranya dapat berupa penghentian sementara dalam proses permohonan penggunaan tenaga kerja asing, lalu pencabutan pengesahan RPTKA atau izin penggunaan TKA, dan juga denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Selain berpotensi dikenai sanksi administratif, tidak dipenuhinya kewajiban RPTKA juga dapat menimbulkan resiko kepatuhan baik dari sisi ketenagakerjaan maupun keimigrasian yang dapat berdampak pada legalitas penggunaan tenaga kerja asing oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan atau pemberi kerja itu disarankan memastikan seluruh persyaratan perizinan tenaga kerja asing termasuk pengesahan RPTKA telah dipenuhi sebelum tenaga kerja asing itu mulai bekerja di Indonesia. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih, Ogi. Jadi, Bapak Andrew, untuk tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tanpa RPTKA ini sebelumnya sudah tercatat di pasal 42 PP 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 di mana bahwa pemberi kerja ini wajib menyampaikan laporan penggunaan tenaga kerja asing yang dilengkapi dengan dokumen yang sah dan juga memenuhi persyaratan. Jadi jika pemberi kerja tidak memiliki RPTKA atau TKA ini bekerja di Indonesia tanpa RPTKA yang sah, maka mereka akan dikenakan sanksi berupa denda, sanksi administrasi, atau bahkan yang lebih riskan adalah pencabutan izin usaha atau pencabutan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Baik, pertanyaan selanjutnya saya akan lanjutkan yaitu dari Ibu Findri. Pertanyaannya adalah, apakah setiap warga negara asing dapat langsung memanfaatkan tarif P3B? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu Findri. Jadi pertanyaannya adalah apakah setiap warga negara asing dapat langsung memanfaatkan dari tarif P3B? Ya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk setiap WNA atau warga negara asing tidak dapat langsung memanfaatkan tarif dari P3B ini. Jadi untuk dapat menggunakan tarif atau fasilitas dari P3B, untuk wajib pajak luar negeri harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu yang pertama berasal dari negara yang memiliki P3B dengan Indonesia. Kemudian menyampaikan surat keterangan domisili atau Certificate of Residence yang masih berlaku. Kemudian untuk memenuhi ketentuan dalam P3B yang bersangkutan, misalnya terkait status residensi, jenis penghasilan, atau syarat lainnya. Nah, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka pemotongan pajak menggunakan ketentuan domestik Indonesia. Misalnya untuk tarif PP pasal 26 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Seperti itu Bapak dan Ibu.
Baik, terima kasih Reza. Jadi, tidak semua warga negara asing atau WNA ya Bapak Ibu dapat langsung memanfaatkan tarif P3B tersebut karena untuk pemanfaatan fasilitas dari P3B ini hanya dapat dilakukan apabila wajib pajak luar negeri ini memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan seperti berasal dari negara yang memiliki perjanjian atau bermitra dengan P3B di Indonesia, lalu menyampaikan surat keterangan domisili atau SKD yang masih berlaku, dan juga memenuhi ketentuan dalam perjanjian tersebut. Jadi apabila persyaratannya tidak terpenuhi, maka pemotongan pajaknya nanti akan tetap mengacu pada ketentuan domestik di Indonesia, yaitu menggunakan tarif pajak penghasilan pasal 26. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Rina Sukawati. Pertanyaannya adalah, jika TKA sebagai SPDN atau subjek pajak dalam negeri, apakah tenaga kerja asing tersebut sudah harus memiliki NPWP sebelum menerima gaji di bulan pertama kerja? Silakan teman-teman. Iya, terima kasih Ibu Rina Sukawati atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, jika tenaga kerja asing sebagai subjek pajak dalam negeri, apakah tenaga kerja asing tersebut sudah harus memiliki NPWP sebelum menerima gaji di bulan pertama bekerja? Ya, jadi jawabannya iya apabila tenaga kerja asing atau tenaga kerja atau TKA itu telah memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dalam negeri atau SPDN. Maka tenaga kerja asing tersebut pada prinsipnya wajib memiliki NPWP. Nah, untuk NPWP ini sendiri berfungsi sebagai identitas perpajakan yang digunakan dalam proses administrasi perpajakan termasuk pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak melalui sistem Cortex. Secara aturan perpajakan untuk ekspatriat yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri atau SPDN itu wajib mengajukan atau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Namun untuk kemudahan administrasi dan pelaporan pada Kortek sebaiknya sudah memiliki NPWP sejak bulan pertama dilakukan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan tenaga kerja asing sebagai subjek pajak dalam negeri. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ogi. Jadi Ibu Rina, bagi TKA yang sudah menjadi SPDN ini, sebaiknya itu telah memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jadi meskipun pendaftarannya itu masih dapat dilakukan paling lambat di akhir bulan berikutnya, perusahaan atau pemberi kerja disarankan untuk mengurus NPWP dari TKA tersebut sedini mungkin agar proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan dari TKA tersebut melalui korteksnya nantinya dapat berjalan dengan lancar. Baik, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ibu Cecil, yaitu pertanyaannya adalah, apakah kepemilikan kita secara otomatis membuat seseorang ekspatriat menjadi wajib pajak dalam negeri di Indonesia? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lana atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apakah kepemilikan kita secara otomatis itu akan membuat seorang ekspatriat atau tenaga kerja asing menjadi wajib pajak dalam negeri di Indonesia? Jadi untuk pertanyaan ini memang cukup sering muncul ya Bapak dan Ibu karena banyak yang menganggap bahwa izin tinggal dan juga status perpajakan merupakan dua hal yang sama. Padahal keduanya itu diatur oleh peraturan yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda pula. Nah, untuk kita sini sendiri merupakan dokumen keimigrasian yang memberikan hak pada warga negara asing untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, status sebagai subjek pajak dalam negeri itu ditentukan berdasarkan ketentuan perpajakan, yang diantaranya itu dengan melihat lamanya seseorang berada di Indonesia atau adanya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, kepemilikan kita situ belum tentu secara otomatis menjadikan seseorang sebagai wajib pajak dalam negeri. Perusahaan atau pemberi kerja itu tetap perlu melakukan penelaahan terhadap status perpajakan
ekspatriat atau tenaga kerja asing dengan memperhatikan kondisi faktual yang bersangkutan, termasuk juga riwayat keberadaan di Indonesia dan juga tujuan dari penugasannya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ogi. Jadi dari kita sini sendiri merupakan izin tinggal atau izin salah satu dokumen untuk menetap di Indonesia, sedangkan status pajak ini ditentukan berdasarkan ketentuan perpajakan dari TKA tersebut. Jadi keduanya ini memang saling berkaitan, namun tidak dapat disamakan sehingga perlu dilakukan uh, analisa secara terpisah. Baik, Bapak dan Ibu, karena pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir pada hari ini, usai sudah sesi tanya jawab untuk webinar kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam memberikan pertanyaan atas topik webinar kami hari ini. Dan terima kasih saya kembalikan kepada rekan saya Miftah. Silakan Miftah. Baik, terima kasih Nia. Bapak dan Ibu, usai sudah webinar Gasi berbagai tips dan trik pengajian hari ini. Berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan izinkan kami sampaikan bahwa kami akan kirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat diakses di website kami. Lalu kami mohon bantuan Bapak dan Ibu berkenan mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini, terutama untuk kami lalu jadi paham bagaimana kami bisa selenggarakan webinar yang lebih baik karena memang kami berencana jalankan webinar Gasi berbagai pengetahuan pengajian secara berkala. Dan kami lalu akan jadi paham topik pengajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga menyampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan Gasi, silahkan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir dan sampai bertemu di Gasi webinar berikutnya. Pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak sampai di jembatan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih. Semoga acaranya berkesan.